Kemudian Dimas memarkirkan kendaraan di depan villa besar itu. Lalu kami semua turun dari kendaraan. Sementara Danang coba menghubungi Pak Epi, kami berjalan melihat-lihat keadaan sekitar villa. Benar kata Danang, villa ini bangunan lama, tapi kelihatan rapi dan bagus. Sepertinya memang baru saja direnovasi. Bertingkat, temboknya tebal dan kokoh, bercat putih dengan sedikit garis hitam pada kusen pintu dan jendela. Halamannya sangat luas, sekeliling villa terhampar rumput hijau terawat. Pohon pinus menjulang di berbagai bagian. Benar-benar asri dan menyejukkan. Sementara teman-teman melihat bagian sisi lain, aku malah tertarik dengan bangunan kecil di sebelah kanan. Ya, bangunan ini menarik perhatianku. Berbentuk bangunan dasar, 4 dinding berbentuk bangunan persegi panjang, dengan atap genteng segitiga, kecil tapi enggak terlalu kecil. Dinding tembok hanya jadi pondasi setinggi 1 atau 2 meter, selebihnya kayu yang jadi penunjang atap. Ini bangunan apa sih? Aku bertanya-tanya dalam hati sambil berdiri tepat di depan pintunya. Pintu kayu yang besar dan sepertinya nggak terkunci karena agak sedikit terbuka. Aku semakin tertarik setelah beberapa saat kemudian mendengar suara. Sepertinya suara yang berasal dari dalam. Kira-kira seperti itu bunyinya. Suara apa itu? Gumamku sendiri. Suara aneh membuat aku semakin ingin untuk membuka pintunya dan melihat ke dalam. Suara itu terdengar lagi. Penasaran, akhirnya aku nekat meraih gagang pintu dan perlahan membukanya. Setelah pintu sudah sebagian terbuka, aku masih belum bisa melihat ke dalam dengan jelas karena sangat gelap, sama sekali nggak ada cahaya. Semakin penasaran karena ketika pintu sudah dibuka, suara itu masih saja kedengeran. Kret. Nisa, ngapain lo di situ? Ayo masuk. Teriakan Dimas dari depan villa mengagetkanku. Ya sudah, aku tutup lagi pintu bangunan kecil itu sebelum sempat melihat apa-apa di dalamnya. Pak, itu bangunan apa ya? Masih penasaran, aku akhirnya bertanya kepada Pak Epi yang ternyata sudah datang sejak tadi. Dia sedang berbincang dengan Danang. Oh, itu gudang, Neng. Jangan masuk ke situ lah ya, kotor. Banyak barang-barang terjelas. Begitu kata Pak Epi sambil menghisap rokok. Lelaki berumur sekitar 40 tahun, bertubuh kurus dan berkumis tebal. Oh, ternyata gudang. Tapi aku masih saja penasaran dengan bunyi misterius yang terdengar dari dalamnya tadi. Suara apakah itu? Ini di dalam sudah siap semua. Gas untuk masak, kompor, air minum, kopi, teh. Sudah ada semua, termasuk kayu bakar dan perlengkapan pangan. Sudah ada di belakang. Kamar juga sudah bersih. Pokoknya tinggal isi weh. Begitu kata Pak Epi dengan logat Sundanya yang kental. Saya tinggal di bawah situ, cuma 5 menit dari sini. Kalau ada apa-apa atau perlu apa-apa, tinggal telepon saja ke HP saya. 24 jam siap sedia. Sekali lagi beliau cengengesan di akhir kalimat. Orang yang menyenangkan. Gak lama setelah itu,
Pak Epi pergi dengan motornya, meninggalkan kami. Udara dingin sejuk terhirup ketika kami masuk ke dalam villa. Bangunan yang sangat bersih, lantai terbuat dari keramik berwarna gelap, khas bangunan zaman dulu. Dinding tebal didominasi cat putih bersih. Kami langsung menemui ruang tengah, dengan sofa kulit besar dan meja di tengahnya, menghadap TV tabung besar di sisi berlawanan. Ruang tengahnya sangat besar. Ada 2 kamar di lantai dasar. Di bagian belakang, tempatnya dapur dan 2 kamar mandi bersebelahan. Di depan kamar mandi dan dapur, ada tangga yang menuju lantai atas. Aku lalu naik ke atas. Di atas ada 3 kamar, gak ada kamar mandi, tapi ada ruang tengahnya juga. Gak ada TV. Terasa cukup besar, jadi tempat bersantai di lantai atas bagian depan. Wah, di bawah ada 2 kamar, di atas ada 3 kamar. Bukannya kemarin Danang bilang kamarnya ada 4, kok tiba-tiba ada 5? Nah, kok kamarnya 5? Tanyaku ke Danang di lantai bawah. Iya, barusan gue telepon Pak Epi. Dia bilang kamar yang itu kuncinya rusak, jadi nggak bisa dibuka. Katanya gudang juga dalamnya. Jawab Danang sambil tangannya menunjuk ke kamar depan yang letaknya di sebelah kiri TV. Oh gitu, kok gitu ya? Emang seberapa susah sih memperbaiki kunci pintu sampai dibiarkan kamarnya tertutup rapat? Pertanyaan itu yang muncul di kepalaku. Tapi ya sudahlah, aku nggak memikirkannya lebih jauh. Secara keseluruhan, villa ini sangat nyaman. Tempat yang benar cocok untuk menyepi, menjauh dari hingar-bingar sesak Jakarta. Kami sangat senang dengan keadaan dan suasananya pada awalnya. Gua sama Danang, Putri, mau nyari ayam dulu buat ntar malam ya. Lo ikut gak Nis? Hani gak mau ikut katanya. Sekitar jam 4:30, Dimas bilang begitu. Mereka bertiga mau ke pasar Lembang. Enggak ah, gue mau di sini saja, jawabku. Ya sudah, akhirnya mereka bertiga berangkat menggunakan mobil. Tapi sebelum berangkat, Hani bilang kalau dia mau nebeng sampai ke toko yang letaknya nggak jauh dari villa. Dia mau membeli minuman dan makanan kecil. Hani bilang juga dia akan kembali ke villanya jalan kaki saja. Nggak jauh juga katanya. Akhirnya aku sendirian di villa pada sore hari itu. Sendirian, masa sih? Setelah keempat sahabatku pergi, aku bersantai di depan TV sambil menunggu Hani pulang. Harusnya sih Hani nggak lama, karena kalau nggak salah, toko yang dia tuju nggak terlalu jauh jaraknya. Sekitar 20 menit kemudian, aku mendadak pingin buang air kecil. Kebiasaan di tempat dingin, aku akan sering buang air kecil, begitulah. Ya sudah, aku lalu berjalan menuju kamar mandi yang letaknya di belakang. Seperti yang aku bilang di awal tadi, ada 2 kamar mandi yang letaknya bersebelahan persis. Kamar mandi berpintu tebal, di dalamnya masih menggunakan bak air besar, walau sudah ada air mancur air panas. Aku masuk ke kamar mandi sebelah kanan, lalu melaksanakan niatku. Ternyata setelah aku perhatikan, di dalam kamar mandi ada lubang kecil pada bagian atas dindingnya. Lubang ini sepertinya terhubung dengan kamar mandi sebelah. Jadi harusnya kalau ada aktivitas di kamar mandi sebelah akan kedengaran olehku.